Perjuangan saya waktu itu adalah menulis tanpa guru, menulis tanpa instruktur, menulis tanpa pelatihan. Pak Herman, bisa dicerita sedikit bagaimana pengalaman Pak Herman berangkat dari Aceh Selatan sebagai tempat kelahiran menuju Banda Aceh, lalu bisa eksis di Banda Aceh? Baik, terima kasih. Saya lahir di sebuah kampung namanya Ujung Pasir di Klut Selatan. Boleh dikatakan itu adalah kampung terisolasi. Saat itu jangankan aspal, jalan setapak saja masih becek. Meskipun demikian, saya ingin katakan saya adalah orang pertama yang memberanikan diri menyeruak rumpun rumbia di Ujung Pasir itu untuk kuliah ke Banda Aceh. Tahun berapa? Itu tahun 2002. Kuliah di jurusan? Kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unsiah. Pak Herman sepertinya putra kebanggaan di kampungnya. Saya tidak berani katakan seperti itu karena setelah saya kuliah dan selesai sarjana, saya lihat banyak adik-adik saya yang kemudian ikut kuliah ke Banda Aceh, bahkan keluar Banda Aceh untuk menjadi sarjana. Tapi kalau untuk S2 dari kampung itu lagi-lagi saya katakan baru saya, dan saya selalu berharap dan memotivasi adik-adik saya jangan selesai di S1. Harus lanjut S2, mengapa tidak untuk S3. Selama kemudian jadi mahasiswa, aktif di mana saja Pak Herman? Selama saya jadi mahasiswa, saya aktif berorganisasi sudah pasti di organisasi himpunan, ada Gema Sastrin. Kemudian juga aktif di UKM Teater Nol, UKM Merpati Putih. Itu organisasi kampus. Nah, di sela-sela itu saya juga berteman dengan teman-teman senior-senior seniman dan sastrawan di Taman Budaya. Nah, itu menarik. Ya. Berapa tahun aktif di kawan-kawan seniman? Sejak tahun 2003 saya sudah mulai bermain di Taman Budaya. Tapi dengan bakat menulis, kemudian main teater atau baca puisi juga, itu apa perasaan atau nilai yang Herman dapat selain di kampus? Ya, saya sebenarnya sudah suka menulis itu sejak tahun 2002. Sejak pertama saya kuliah di Bahasa Indonesia. Perjuangan saya waktu itu adalah menulis tanpa guru, menulis tanpa instruktur, menulis tanpa pelatihan. Jadi saya baca karya orang di koran, saya ikut-ikut saja menulis. Tahun berapa itu? Sejak 2002, 2003 sudah mulai. Saat itu saya belum bisa komputer. Karena saya juga membuka komputer waktu itu tidak ada pelatihan, tidak pernah ikut workshop apapun. Jadi ketika mau menulis saya panggil operator, "Kak, tolong buka layar yang putih itu." Ya. Itu pengalaman saya, karena katanya untuk mengirimkan karya ke media, ke waktu itu Serambi Indonesia harus diketik, bukan mesin tik. Jadi tolong buka layar yang putih. Begitu sudah dibuka, mulailah saya mengetik dengan 11 jari. 11 jari kan. Nah, sebelumnya sudah pasti saya menulis catatan di buku catatan. Nah, begitu sudah selesai, saya print. Kalau belum selesai, saya simpan dalam disket. Saya selalu berupaya dalam 1 minggu ada karya yang sudah saya print. Terserah apakah cerpen ataukah puisi. Kadang-kadang ada 1 cerpen, 1 puisi. Sudah selesai print, bayar rental komputer tadi, dengan printnya lagi 1 lembar, waktu itu masih Rp500. Rentalnya 1 jam 1.000. Nah, setelah bayar, print, masukkan ke amplop, saya pergi antar ke kantor Serambi Indonesia yang ada di Bait waktu itu. Nah, perjalanan mengantarkan karya itu dari Darussalam, Simpang Galon, saya naik robur. Waktu itu masih Rp100. Naik robur Rp100, turun di Simpang 3. Waktu itu namanya belum terlalu familiar dengan Simpang Mesra. Simpang 3 namanya.
Nah, turun di Simpang 3 atau Simpang Mesra. Selanjutnya dari Simpang Mesra itu ke Bait, saya jalan kaki. Oh, Karena saya berapa tidak kilo cukup, tuh ya? Ada 3 kilo. mungkin ya. Karena saya tidak cukup ongkos untuk naik labi-labi. Dan itu ada jaminan untuk dipublish. Tidak ada jaminan. Malah yang saya dapatkan semacam sekali waktu itu, setelah saya titipkan amplop yang berisi karya saya, begitu saya balik sebentar, amplop itu masuk ke tong sampah. Saya titip di resepsionis waktu itu. Jadi pengalaman Pak Herman menulis di Serambi misalnya itu berapa kali baru publish? Baru dipublish itu tahun 2005 kalau saya tidak salah. Berarti sudah Jadi dari 2002 itu saya mencoba terus mengirim sampai ke 2005. berapa tulisan? Saya tidak ingat lagi. Dan yang pertama dipublish itu opini. Oh ini. Ya, ketika itu judulnya Lapena dalam Bincang Budaya. Manakala BRR tidak berpartner dengan stakeholder. Judulnya saja sudah 2 baris seperti judul skripsi. Bagaimana dengan bisa kemudian kan Pak Herman tembus juga artikel-artikel di Kompas. Iya. Bagaimana pengalaman menulis di Kompas itu? Nah, setelah tahun 2005 itu media saya lihat tidak menerima lagi print out, tapi mereka minta dikirim ke email. Ya. Mulailah saya mendapatkan informasi dari teman-teman di luar, terutama dari teman-teman di Sekolah Menulis Dokarim, beberapa email media nasional. Oh ya, ini kan Herman aktif di Dokarim juga kan? Ya, tahun 2005 saya waktu itu masih tinggal di tenda pengungsian di depan RKU 3 Unsiah. Nah, tinggal di tenda pengungsian, tiba-tiba saya mendapatkan secari kertas brosur iklan bahwa dibuka Sekolah Menulis Kreatif. Belum ada nama Dokarim waktu itu. Masih SMK, Sekolah Menulis Kreatif. Rektornya Pak Pojang Santa? Ya, pas saya lihat itulah pendaftaran Sekolah Menulis Kreatif. Saya dan beberapa teman ketika itu mulai mencoba ke Lamdlumpang, Jalan T. Iskandar Ule Karing di Sekretariat Komunitas Tikar Pandan. Nah, saat itulah Sekolah Menulis Kreatif itu berubah namanya pada angkatan kami itu menjadi Sekolah Menulis Dokarim. Makanya orang mengatakan kami ini angkatan pertama Sekolah Menulis Dokarim. Karena sebelumnya sebenarnya sudah ada satu angkatan lagi. Jadi masuk ke Kompas itu gimana? Nah, saya terus mencoba berjuang sejak tahun 2005 dan akhirnya pada tahun 2010 baru berhasil dimuat atau publis satu cerpen saya di Kompas dengan judulnya Tukang Obat Itu Mencuri Hikayatku. Dan itu perjuangan sejak tahun 2005. Dan saya terus mengirimkan cerpen ke Sudah Kompas. berapa tulisan di Kalau saya tidak salah itu kiriman ke 83. baru dipublish? Baru dipublish. Bagaimana dengan sekarang? Masih aktif menulis? Masih tetap berupaya. Meskipun karena tuntutan sebagai dosen lebih fokus kepada menulis artikel ilmiah di jurnal. Oh ya, sekarang Pak Herman aktif di Unsia ya, di jurusan Ya. apa? Sekarang dosen di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu kan sempat ke Thailand, saya Betul. dengar mengajar mengajar apa itu? Di mana? Di Thailand tahun 2003 sampai 2005 saya mengajar di Fakultas Sastra dan Sains Kemasyarakatan University Fatoni, Thailand. Tony. Ya, Pakai bahasa apa? Bahasa Melayu? bahasa Melayu. Karena yang mata kuliah yang saya ajar di sana juga sastra Melayu. Berapa tahun? 2003 sampai 2005. Lalu saya Pulang mundur. karena lulus di Unsia atau Sebenarnya belum lulus, saya masih baru ikut tes waktu itu. Oh, Cuman karena faktor keluarga juga, akhirnya saya minta mundur dari University Fatoni. Meskipun di sana mereka keberatan. Karena waktu itu ketua jurusan dan Pak Dekan bilang, mengapa tidak bertahan satu periode. Nah, jadi Pak Herman dari proses itu sebenarnya apa yang membuat Pak Herman bisa eksis? Apakah karena aktif di organisasi luar kampus, dalam kampus atau bagaimana? saya pikir ada banyak faktor ya, termasuk keaktifan kita dalam berorganisasi, dalam dunia sosial, dan dalam diskusi. Dari beberapa diskusi yang saya ikuti, saya dapatkan informasi bagaimana teknik menulis. Nah, terutama informasi yang penting itu yang saya dapatkan pertama pastinya di
sekolah menulis Dokarim. Karena tentor-tentor waktu itu bukan hanya dari Aceh tetapi juga dari nasional. Dari sana saya banyak dapat informasi. Informasi yang lebih lagi saya dapatkan dalam diskusi lepas bersama teman-teman baik di Aceh maupun di luar. Karena pada tahun 2005 di saat saya masih belajar menulis cerpen dan uji coba ikut lomba, saya kebetulan jadi juara 3 menulis cerpen nasional pemuda. Oh, topiknya? Waktu itu tidak dibatasi. Juara 1 yang itu pelaksanaan pertama tahun 2003, juara satunya orang Aceh. Bagaimana melihat tren atau spirit dunia penulisan sekarang di Aceh? Saya melihat di Aceh ini terjadi pasang surut ya. Ketika di tahun-tahun 2007 sampai 2011-2012 awal, itu saya melihat spirit anak-anak Aceh dalam menulis dan mempublikasikan dan mendokumentasikan karyanya itu sangat tinggi. Mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama di tahun-tahun 2007 sampai 2011 itu banyak media yang mendukung. Artinya ada beberapa media lokal, ditambah lagi dengan mudahnya membentuk LSM, saat itu masih ada NGO yang memberikan bantuan dana penerbitan dan sebagainya. Saya lihat banyak lahir talenta-talenta baru. Kalau sekarang apa persoalannya? Sekarang mungkin sebenarnya kalau mereka mau berpikir bahwa mempublikasikan tulisan sekarang lebih mudah daripada dulu karena orang sudah bermain dalam dunia digital, harusnya mereka tidak mundur. Nah, mungkin saya juga melihat persoalan persaingan. Karena pada saat itu dimuat di media cetak itu merupakan sebuah prestise, kemudian harus bersaing karena diedit oleh redaktur dulu bisa dipublish. Beda dengan sekarang kalau di media digital ini sudah sangat banyak, kita kirim langsung publish karena dia hitungannya per menit bukan per hari lagi. Maka akhirnya nilai persaingan yang berkurang saya lihat membuat orang-orang juga berkurang. Nah, tetapi ada nilai plusnya karena revolusi industri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia digital, beberapa penulis muda Aceh mulai merambah ke dalam dunia audiovisual.